membahas mengenai IP address dan subnetting. Di sini ada 9 materi pembahasan, yaitu materi pertama. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut ialah yang dinamakan IP address. IP address sendiri saat ini yang tersedia itu terbagi menjadi dua versi, ada yang versi 4 dan ada yang versi 6. Untuk yang versi 4, penulisan IP address-nya tertulis dalam 4 oktet, dan yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan maka totalnya adalah 32 bit. Sedangkan yang versi 6, penulisan IP address tertulis dalam 8 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari 16 bit. Dan jika dijumlahkan maka total adalah 128 bit. Angka pada setiap oktetnya merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Bisa kita lihat sendiri di sini pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Lalu subnettingnya adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting menjadi skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, masuk lagi ke materi yang kedua, yaitu IP publik dan privat. Oke, jadi singkatnya untuk yang IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jika penggunaan itu terkoneksi dengan internet, maka secara tidak langsung itu terhubung dengan IP. Nah, publik website seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi, secara tidak sadar kalian sudah mengakses IP publik masing-masing yang memiliki oleh mereka. Adapun IP privat itu merupakan IP yang berbeda dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat itu hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal sendiri. Untuk contoh jaringan lokal itu sendiri, lab sekolah ataupun kantor yang terdiri dari beberapa device. Nah, biasanya itu sudah dipastikan menggunakan IP privat. Untuk alamat IP privat itu dikategorikan menjadi 3 kelas, yang dimana saat setiap kelasnya sudah didefinisikan ranknya dari berapa sampai berapa. Jadi kelas ini yang digunakan untuk IP privat, dan sebenarnya masing-masing ada kelas A dan kelas D dan E. Akan tetapi kita akan fokus ke kelas 3. Kelas ini saja, yang mana kelas A ranknya adalah 10.000 sampai 10.255 Nah, untuk kelas B ranknya dari 172.1616.00 sampai 172.31.2555255. Untuk yang kelas C ranknya itu dari 192.168.0.0 sampai 192.196.2555255. Nah, jika IP-nya itu lebih melebihi batas ranknya, artinya IP itu sudah bukan IP privat lagi, melainkan IP publik. Nah, alamat IP biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Hal ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation atau NAT, yang kemungkinan perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi intinya perangkat di dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT untuk bisa akses ke internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP privat mereka ke alamat IP publik yang dijalankan di jaringan lokal. Maka ini menggunakan NAT. Jadi hanya beberapa dalam jaringan lokal yang bisa berkomunikasi. Kalau misalkan ingin berkomunikasi dengan perangkat yang lain, maka perlu menggunakan router. Materi yang ketiga yaitu classful class addressing. IP address privat ialah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, sedangkan IP address publik ialah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contoh publik DNS Google 8888 dan 8.8.4.4.4. Dan di sini terdapat kelas-kelas IP. Yang pertama adalah kelas A, yaitu 0 sampai 127 dengan submax 2555.0.0.0 dan CIDR-nya 8. Kelas B yaitu dari 128 sampai 191 subnet Mars 255.255.000. CIDR-nya adalah 16. Kelas C ialah 192 sampai 192.223 subnetting 225.225.225. CIDR-nya 24. Nah, untuk IP kelas D dan E ini tidak digunakan karena untuk kelas D biasanya untuk kelas D, sedangkan yang kelas E digunakan hanya untuk penelitian saja. Kemudian di sini juga ada alamat dari IP privat yang sudah kita bahas sebelumnya dengan disediakan default subnet Mars. Materi yang keempat, selanjutnya kasus subnetting yang pertama. Jadi untuk melakukan proses subnetting kita perlu melakukan beberapa proses, yaitu menentukan prefix yang sesuai subnetting, IP network, IP broadcast, dan IP yang rank IP yang biasanya digunakan netfixi. Itu artinya menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, sedangkan submars itu representasi dari pexi. Yang menunjukkan jumlah IP yang digunakan. IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Terakhir, hasil rank yang digunakan di sini adalah contoh kasus terdapat IP privat kelas A sampai kelas C, dan ada satu buah lab komputer yang digunakan terdapat 12 PC sebagai contoh yang menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.16. Contohnya saya beri 10x. Kita fokus untuk mencari x, dan jika mencari prefixnya terlebih dahulu. Jadi rumus pexi itu 32 kurang 2
pangkat berapa supaya hasilnya melebihi sedikit dari jumlah PC yang ada dalam satu ruangan lab. Kenapa 32? Karena jumlah keseluruhan bit 32, jadi di sini 32. Oke, di sini yang melebihi sedikit hasil dari 2 perangkat, maka 32 ini dikurangi 4 dan hasilnya adalah per 28. Jadi di sini fraksi ialah nya adalah 28. Lalu total IP rumusnya 2 perangkat 32 dikurangi fraksi yaitu 28, 32. Dikurangi 28 sama dengan 4. Maka 2 perangkat 4 dan hasilnya 16. Jadi total IP yang ada 16, kemudian menentukan subnetting rumusnya 256 dikurangi total IP yaitu 16 yaitu 256, karena ini adalah jumlah maksimum dari subnetting mask, jadi hasilnya 240. Maka subnetting masknya 255, 255, 255, 255, 240. Kemudian IP network ini selalu diawali dengan 0, ya lalu 16 dan 32. Kemudian IP broadcast ini ditentukan dengan mengurangi angka IP network setelah dengan angka 1. Jadi di sini 16 kurangi 1 itu 15, 32 kurangi 1 itu 31. Nah, 0 dan 15 ini menyebutkan dengan blok subnetting pertama dan 16 dengan 31 ini adalah blok subnetting kedua. Nah, jadi kita bisa simpulkan dengan menentukan rank IP-nya. Itu. Contoh di sini saya menentukan blok subnetting yang pertama, maka rank IP-nya itu bisa kita tentukan dari 172 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Akan tetapi biasanya yang digunakan dari IP 172 ya 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14 saja. Jadi jumlah IP yang bisa digunakan oleh PC yang di dalam satu orang lab hanya 14 IP saja. Materi yang kelima selanjutnya kasus subnetting yang kedua. Sebelum kita telah melakukan subnetting kelas B yang digunakan 12 PC. Jadi untuk kasus ini kita akan melakukan subnetting dari kelas A yang akan digunakan 60 PC dalam satu ruang lab. Nah, di sini saya sudah memberi contoh IP dari kelas A yaitu 10.11x. Sama seperti sebelumnya, kita fokus untuk mencari X-nya dari fleksinya terlebih dahulu. Di sini fleksinya 32 dikurang 6-nya karena dari perpangkatannya melebihi sedikit dari 60 ialah 2. Pangkat 6 yang dihasilkan 64. Nah, di sini 32 dikurangi 6 hasilnya adalah 26. Fleksi di sini ada 26. Lalu rumus total IP yaitu di sini 32 dikurangi 26 ya, jadi hasilnya 2 pangkat 6. Sama dengan 64 bit. Kemudian menentukan subnetting rumus sama saja 256 dikurangi total IP-nya yaitu 64, maka hasilnya akan menjadi 192, maka di sini adalah 225, 225, 225, 192. Lalu IP network di sini selalu diawali dengan huruf 0, yang kemudian 64 lalu 128 dan 192. Kemudian IP broadcast 64 kurang 1 hasil 63. 128 kurangi 1 hasilnya 127 dan 192 dikurangi 1 hasilnya 191. Jadi 0 dan 036-nya ini blok subnet pertama, 64 dan 127 ini blok subnet yang kedua, 128 dan 191 ialah blok subnet yang ketiga. Di sini saya mengambil dari blok subnet yang kedua itu 64 dan 127. Jadi rank IP-nya ialah 10.1.64 sampai 110.1.127. Akan tapi yang bisa digunakan hanya IP 10.1.1. Yang digunakan adalah hanya 62 PC IP address. Materi yang keenam yaitu selanjutnya kasus subnetting yang ketiga. Sekarang saya akan memberi contoh kasus subnetting untuk kelas C yang akan digunakan untuk 10 PC. Dari 100 PC. Dari saya beri contoh IP 192.168 kali previ-nya 32 dikurangi 7 karena 2 perangkat 7 hasilnya 128 melebihi setidaknya dari jumlah PC yang merupakan IP. Jadi hasilnya 125, maka hasilnya per 25. Kemudian setelah IP-nya 2 pangkat 32 dikurangi fraksi 25. Jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128. Maka di sini 255, 128 IP network. Dimulai dari 0. IP-nya 128 dikurangi 1. Jadi 127 dan 256 dikurangi 1 dari 255. Blok subnetting pertama adalah 0 dan 127, lalu blok yang kedua adalah 128 dan 255. Di sini saya ambil blok yang pertama, maka rank IP-nya menjadi 192.168.1.0 sampai 192.1.68.1.127. Maka yang bisa digunakan hanya dari IP 192.198.11 sampai 192 sampai 192.168.1.126. Nah, jadi total IP address-nya yang bisa digunakan hanya terdapat 126 IP saja. Materi yang ketujuh selanjutnya konsep blok subnet. Jadi IP network, IP bros itu diibaratkan sebagai ruang seperti blok subnet by default, tidak bisa saling ping atau komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi di sini contoh terdapat 2 ruang. Nah, di ruang ini itu isinya blok subnet yang pertama atau yang 0 dan 31 ini. Lalu yang satunya itu diisi blok subnet yang kedua atau yang 32 dan 63. Nah, ketika PC di ruang A ingin berkomunikasi dengan PC yang ada di ruang B, itu tidak bisa karena keduanya berbeda blok subnet. Jika mereka ingin berkomunikasi, maka kita perlu menambahkan router yang dapat menghubungkan keduanya. Meskipun berbeda blok subnet, jadi router ini kita masukkan blok subnet dari keduanya, yaitu pada ruang A dengan blok subnet O, dan yang ada pada ruang B dengan subnet blok 32, maka nanti keduanya akan dapat saling berkomunikasi. Materi yang ke-8 yaitu selanjutnya IPv4, the very tipe. Di sini ada 3 tipe yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Nah, unicast itu adalah proses pengiriman data. Tepatnya diterima oleh satu host saja ketika IP address
kelas A, B, C, dan one-to-one communication. Jadi satu host mengirimkan kepada satu host saja yang telah ditentukan tujuannya. Lalu ada multicast, yaitu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup, contohnya IP address kelas D. Lalu terakhir ada podcast, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan yang bisa kita sebut satu podcast, domain yang sama ataupun blok subnet yang sama. Jadi satu host mengirimkan ke semua tujuan yang sudah berkelompok sesuai podcast domain. Jadi salah satu cakupan itu satu blok subnet. Ya, materi selanjutnya yaitu bab 9. Switch itu mengoneksi perangkat yang beberapa di satu network, sedangkan router mengoneksi perangkat yang berada di berbeda network. Sebagai contoh di sini terdapat beberapa komputer. Nah, untuk menghubungkan beberapa komputer tersebut kita bisa menggunakan yang namanya switch. Jumlah port switch sendiri itu beragam-ragam. Ada yang 24, ada yang 48 dan lain sebagainya. Nah, untuk IP address yang ada di kumpulan komputer ini itu harus menggunakan satu blok subnet yang sama. Misal di sini dia menggunakan blok subnet yang pertama. Nah, kalau subnet ada satu blok subnet lagi, seperti pada kumpulan di lab B ini dengan menggunakan blok subnet yang kedua, maka dari komputer yang berbeda di lab A itu tidak bisa terhubung, memerlukan yang namanya router. Jadi kita akan masuk kedua networknya ke dalam router supaya router bisa menghubungkan kedua blok subnet yang berbeda. Oke, sampai sini video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.